Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kondisi Anda pada pagi hari ini? Sehat. Sehat semuanya ya? Ya. Sudah siap untuk menerima pembelajaran? Ya. Kita mulai dengan pembacaan doa. Tolong ketua kelas disiapkan. Selanjutnya kita biasa keyakinan kelas kita sebelum mulai pembelajaran itu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Akila ya. Ya, silakan Akila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين
الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العظيم. Kegiatan proses pembelajaran kita, perpustakaan Anda berdiri semuanya. Kita lanjutkan dialog kita SMA 1 Kota Solo. Ya. Berdiri semuanya. Ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Coba Anda buka HP Anda masing-masing. Bapak sudah mengirim link di situ. Ada quiz yang akan Anda kerjakan tentang materi ruang dan waktu. Yaitu Anda buka HP Anda masing-masing. Ya, linknya sudah Bapak kirim di grup. Semoga Anda bisa menjawab quiz itu dengan baik dan sempurna. Kita beri waktu 5 menit untuk Anda bisa menjawab quiz yang Bapak kirim di link grup Anda masing-masing. Silakan. Belum semuanya, coba. Yang belum lagi. Jawaban coba yang masih ada 3 orang lagi yang belum. Ya, coba Anda lihat kembali. Semoga semuanya dapat mengisi. Ya, 2 orang lagi ya. Masih ada tinggal 2 orang lagi. Dan 1 orang lagi. Alhamdulillah Anda sudah mengisi jawaban quiz yang Bapak berikan tadi. Bagaimana pendapat Anda tentang quiz yang disampaikan tadi? Senang main quiznya? Senang. Mudah-mudahan sebelum kita mulai kegiatan proses belajarnya, kita bisa melaksanakan quiz ini untuk meringankan, merefreshkan pikiran kita sebelum proses pembelajaran kita mulai. Ya.
kemarin kita sudah melihat tentang video tugas kita masing-masing. Kemarin ada tugas yang berupa video tentang bumi dan antariksa. Ada tugas kita yang kedua yaitu tentang pembuatan poin-poinnya, dan yang ketiga itu ada tugas yang pembuatan dengan mapek. Ya, mungkin kita lanjutkan pada hari ini. Kita akan diskusi, yaitu yang pertama dulu akan tampil kelompok yang membuat hasil diskusinya dengan video. Silakan. Kelompok satu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan video kami tentang bumi dan antariksa. Saya Hoda Saddah dan ini rekan-rekan saya. Saya Halimah Sumanda. Saya Rani Sujamati. Saya Muhammad Bezia. Saya Setia Aulia. Saya Evan. Saya Sukiti. Saya Lukang. Dan ini cuplikan videonya. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 1. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, adakah pertanyaan dari antar kelompok? Kami dari kelompok 2 ingin bertanya apa saja itu tentang dia. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang akan dijawab oleh Fitri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tata surya terdiri atas matahari, planet-planet, asteroid, meteoroid, komet. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita berikan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil karyanya berupa video, dan untuk itu mari kita beri aplaus. Kita lanjutkan kepada tugas kelompok 2, yaitu mempresentasikan poin-poinnya tentang tata surya. Kami persilakan kembali kepada kelompok 1 untuk duduk ke mejanya masing-masing. Silakan untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang poin tentang bumi dan antariksa. Saya Windy bersama rekan-rekan saya. Saya Abdul Qadir. Saya Rizky Rati. Saya Setia Aulia. Saya 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 Kim Raji. Demikianlah hasil diskusi kami tentang bumi dan antariksa. Kalau ada dari kelompok lain yang ingin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2, apa yang dimaksud dengan asteroid? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Asteroid merupakan kumpulan dari ribuan planet-planet kecil dan bintang besar benda angkasa yang
puan. Sekian, terima kasih. Apakah kelompok 1 merasa puas dengan jawaban saya? Kami dari kelompok 1 merasa puas dengan jawaban dari kelompok 2. Demikianlah hasil diskusi kami tentang bumi dan antariksa. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 2 yang sudah mempresentasikan poin-poinnya tentang materi kita bumi dan antariksa. Jadi untuk itu marilah kita beri aplaus bagi kelompok 2. Kita lanjutkan kelompok yang terakhir dengan kelompok 3. Kami silakan kepada kelompok 2 kembali ke kursi masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan poster bumi dan antariksa. Saya Hayat Utaiba dan ini rekan saya. Saya Satrio, saya Satria. Saya Fatul Akmal. Baiklah teman-teman sekalian, saya di sini akan mempresentasikan bumi dan antariksa. Pertama, bumi dan antariksa terbagi atas tata surya. Tata surya terdiri dari matahari, planet, asteroid, dan meteoroid. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi poster dari kelompok 3. Jadi kepada teman-teman ada yang mau bertanya atau kurang paham dengan materi yang kami sampaikan, silakan bertanya. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3, berapa jumlah planet yang ada di dunia? Saya lagi menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jumlah dari planet adalah 82 karena Pluto bukanlah planet. Sekian, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kami. Kami akhiri dengan berkali tapi malam saya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan poster tentang bumi dan antariksa. Untuk itu marilah kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Nah, kembali ke kursi, susun kembali kursi seperti biasa. Tes diri sejenak. Caranya adalah coba Anda duduk pada posisi kedudukan Anda masing-masing. Lalu Anda hilangkan pikiran Anda terhadap proses pembelajaran kita, permasalahan kita, dan merenung diri. Kita lepaskan pikiran kita. Ya, itu dengan cara nanti Anda camkan mata Anda, lalu Anda merenung sejenak. Nanti setelah itu akan memberi pertanyaan, bagaimana perasaan Anda setelah itu. Coba buka matanya pelan-pelan. Ya. Coba dari apa yang Anda renungkan tadi, coba bawa kita pendapat 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang laki-laki coba mengerti apa yang Anda rasakan setelah Anda merenung tadi, coba rasakan. Ya, apa yang Anda rasakan setelah Anda berproses pikiran tadi? Senang, rileks, dan menghilangkan beban otaknya. Ya. Lalu yang kedua, kita minta coba Akila. Mudah-mudahan tentu kita bisa kembali menormalkan diri kembali kepada kegiatan proses pembelajaran kita selanjutnya. Ya. Jadi dari apa yang sudah Anda presentasikan tadi, dan kita juga sudah melakukan renungan sejenak untuk menghilangkan berbagai persoalan dan pikiran kita dan untuk meneruskan kegiatan proses pembelajaran kita. Dan itu sudah
kita jalankan tadi, dan waktu kita sudah habis dan dapat kita simpulkan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu Bapak sampaikan kepada Anda dari kegiatan proses pembelajaran kita tadi. Apa yang menarik menurut Ananda? Video. Kenapa video yang menarik? Paham dengan penyampaian berupa video. Lalu siapa lagi? Yang perempuan. Coba ya, apa yang menarik dari tiga tadi? Poster. Kenapa menarik poster itu? Menyampaikan itu dengan jelas. Lalu selanjutnya pertanyaan Bapak kepada Ananda, tantangan apa yang Ananda temui dari proses pembelajaran tadi? Coba kelompok satu dulu, apa tantangannya yang buat video? Proses perekamannya agak terlalu rumit. Ya. Lalu kelompok dua, apa tantangannya? Menyimpulkannya, Pak. Menyimpulkan dan mencari bahannya. Lalu kelompok tiga yang buat poster, apa tantangannya? Membuat gambar itu terlalu rumit. Ya. Jadi inilah hasil diskusi kita pada siang hari ini. Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan aktivitas belajar kita. Semoga Ananda diberi kesehatan dan untuk dapat melanjutkan pembelajaran setelah ini. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adrizon, calon guru penggerak angkatan 9, dan seterusnya kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan pagi ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan untuk bisa hadir di ruangan ini. Dan selawat serta salam tak bosan-bosannya kita kirimkan buat Nabi besar kita Muhammad SAW. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tidak memperpanjang kata komentar, kita persilakan kepada Bapak Adrizon untuk menyampaikan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional yang ini merupakan aksi nyata modul 2.2. Kepada Bapak Adrizon kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ibu Dasmalinda sebagai protokol tadi, dan begitu juga ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan aksi nyata kami tentang kesadaran sosial dan emosional. Dan ini adalah sebuah program kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Salah satu tugas itu adalah menyampaikan atau memberikan penjelasan kepada rekan-rekan teman sejawat, yaitu tentang pemahaman kesadaran sosial emosional. Jadi kami adalah angkatan CGP angkatan 9 dengan fasilitator Ibu Sri Hantuti Husen dan pendamping praktek Bapak Al-Ikhlas. Lalu kita lihat dari apa yang dimaksud dengan pembelajaran sosial emosional itu adalah ada yang pertama kita lihat pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Lalu kalau kita lihat prosesnya adalah memungkinkan anak dan pendidik, tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional.
kadang-kadang kita dalam kegiatan praktek mengajar ini seringkali kita abaikan, sedangkan kesadaran sosial emosional ini sangat mempengaruhi dampak dalam kegiatan proses pembelajaran, baik kesadaran sosial emosional dari kita sebagai guru, begitu juga kesadaran sosial emosional bagi peserta didik kita atau murid kita. Karena ini adalah menentukan kegiatan proses pembelajaran kita selanjutnya. Lalu kita lihat dari segi tujuan. Yang pertama kita lihat, kita bisa memahami, menghayati, dan mengolah emosi atau kesadaran diri kita. Lalu yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif, itu disebut dengan manajemen diri. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, itu dimaksud dengan kesadaran sosial. Lalu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan membangun relasi. Lalu selanjutnya membuat keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Lalu dari tujuan pembelajaran khususnya, inilah yang perlu kita apakan pada pagi hari ini adalah, yaitu bagaimana calon guru penggerak itu melakukan suatu pengajaran fisik, lalu mengintegrasikan dalam praktek pengajaran guru dan kurikulum akademik, lalu menciptakan iklim kelas dan sekolah penguatan kompetensi sosial dan kemanusiaan pendidik dan tenaga pendidik di sekolah beserta merefleksikannya. Jadi pada pagi hari ini itulah tugas kami, merefleksikan kepada Bapak dan Ibu bagaimana KSE itu ada kesadaran sosial emosional itu dapat dibagikan kepada Bapak Ibu yang lain. Lalu kita lihat capaian pembelajarannya adalah, yang pertama adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman agar seluruh individu di sekolah dapat meningkatkan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologisnya atau lebih dikenal dengan well-being secara optimal. Lalu yang kedua, meningkatkan kompetensi sosial emosional dan terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya, orang lain dan lingkungan sekolah. Lalu yang ketiga, menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan sosial budaya dan humanora. Jadi ini kalau kita lihat dalam realita sehari-hari, kita lihat hari ini yang mungkin mulai kurang bagi anak-anak kita, yaitu bagaimana kita penerapan sistem pendidikan yang berkarakter itu. Kalau sudah punya dia karakter, maka dia akan beruntut ke belakangnya, dia akan disiplin, santun, jujur, peduli, dan responsif dan proaktif. Ini mungkin yang perlu kita terapkan dalam kegiatan proses pembelajaran kita dalam kita menerapkan KSE ini. Lalu kita lihat ada 5 kompetensi sosial dan emosional itu. Yang pertama tadi sudah sampaikan adalah kesadaran diri. Apa yang dimaksud dengan kesadaran diri adalah bagaimana kemampuan kita untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Jadi kalau kita lihat di sini, bagaimana kita untuk memahami perasaan dan emosi kita. Jadi sebelum kita masuk ke lokal untuk menghadapi murid-murid kita, itu kita harus memahami dulu bagaimana perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Begitu juga nanti kita harus memahami dan mengetahui perasaan, emosi, dan nilai-nilai murid yang akan kita hadapi. Ya, ini akan sinkron dia nanti. Kalau dia tidak tahu, kita tidak tahu dengan kondisi apa kita, kesadaran diri kita juga tidak ingin tahu dengan kesadaran diri
murid kita, maka kegiatan proses pembelajaran itu akan tidak bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, ada yang dimaksud dengan manajemen diri. Apa yang dimaksud dengan manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan aspirasi. Jadi bagaimana kita bisa melakukan manajemen diri ini untuk mengelola emosi dan pikiran serta perilaku kita secara efektif. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ada yang dimaksud dengan kesadaran sosial. Apa yang dimaksud dengan kesadaran sosial? Adalah kemampuan kita untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Karena kita lihat bahwa lingkungan kita, lingkungan murid kita itu berbeda-beda, dan bagaimana kita memahami sudut pandang dari keberagaman ini menjadi suatu kekuatan nanti dalam menghadapi murid dalam kegiatan proses pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah keterampilan berelasi. Apa yang dimaksud dengan keterampilan berelasi itu adalah kemampuan untuk membangun, mempertahankan hubungan yang sehat dan sportif. Ya, jadi sebenarnya kadang-kadang kita banyak melihat bahwa yang salah itu anak saja. Kita tidak pernah mengakui kesalahan kita. Pokoknya anak datang terlambat, kita seringkali bertanya, apa datang terlambat? Lalu kalau kita terlambat, itu seringkali kita tidak mau tahu. Sebenarnya kita akui juga. Kita, maaf Bapak terlambat tadi karena ada kegiatan. Itu biasa saja. Kadang-kadang kita kan tidak seperti itu. Kita beranggapan bahwa perasaan kita harus dijaga oleh anak, dan anak itu kita juga perasaannya. Lalu yang terakhir adalah pengambil keputusan yang bertanggung jawab, yaitu kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan, membangun berdasarkan kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi, memanfaatkan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being itu sendiri, masyarakat dan kelompoknya. Jadi bagaimana kita membangun kemampuan untuk mengambil pilihan, ya, karena dalam konsep kita belajar dan berhadapan dengan murid, ini adalah bagaimana kita untuk mengambil suatu pilihan untuk membangun berdasarkan atas kepedulian dan kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis yang kita hadapi. Lalu konsep 5 kesadaran ini dia akan terkait nanti dengan well-being. Itu adalah well-being ini adalah kondisi nyaman. Bagaimana kita nanti mengharapkan bagaimana murid ini dalam menerapkan kondisi nyaman, sehat, dan bahagia. Lalu kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasikan dan mengembangkan dirinya. Di sini kita berharap dari kegiatan kesadaran sosial emosional kita ini, bagaimana kita mengharapkan nanti memiliki murid itu memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna. Jadi apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka lakukan di sekolah dan kegiatan apapun yang dilakukannya, dia mempunyai dan menciptakan pengelolaan lingkungan yang memiliki tujuan hidup yang mereka lebih bermakna. Lalu kita lihat dari implementasi kompetensi sosial dan emosional ini. Yang pertama kita lihat bagaimana pengajaran KSE ini secara efektif menumbuhkan dan latih. Lalu
integrasi KSE dalam praktek pengajaran guru dan kurikulum, lalu menciptakan iklim kelas yang berbudaya sekolah. Lalu kita lihat perubahan yang akan diterapkan di kelas sekolah bagi murid. Yang pertama kita lihat bagaimana kita melibatkan murid sebagai pemimpin pemecahan masalah dan pembuat keputusan. Lalu yang kedua, melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru yang diimplementasikan dalam pengajaran. Lalu yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan dan melatih sosial emosionalnya, lalu merefleksikan kompetensi sosial emosionalnya. Lalu kita lihat perubahan yang akan diterapkan sekolah bagi teman sejawat itu adalah, lalu saya akan berusaha nanti menjadi teladan dengan penerapan KSE ini dalam peranan tugas dan menciptakan budaya saling memberi aspirasi. Lalu yang kedua, belajar dengan berbagi praktek baik. Inilah yang kami lakukan hari ini. Lalu yang ketiga, berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah. Lalu yang keempat, mengintegrasikan dalam briefing kegiatan guru. Lalu kita lihat contohnya. Ya, contoh yang bisa kita lihat dalam kegiatan penerapannya di dalam kurikulum dalam praktek mengajar kita. Ya. Di kegiatan pendahuluan kita lihat berbagai kegiatan yang kita lihat, yaitu pertama mungkin kita bersama pendidik saling memberi menjawab dan memberi salam masing-masing. Lalu mungkin kita melihat kondisi tempat belajar kita, bagaimana, apakah sudah akan bisa kita mulai. Lalu nanti baru kita menyampaikan kepada anak kita untuk menyiapkan, lalu berdoa dan diteruskan dengan pembacaan Al-Quran. Nah, di sini kalau kita lihat berdoa dan membaca Al-Quran itu tertanam ya KSE, kesadaran diri di situ. Bagaimana kita menerapkan bahwa itu adalah kesadaran diri mereka dalam melakukan menjelang kegiatan proses pembelajaran. Ini yang pertama. Lalu kita lihat di kegiatan inti nanti, yaitu bagaimana nanti kita melakukan guru menunjuk kelompok untuk mempresentasikan tentang ruang dan waktu. Maka di situ akan tertuang nanti kesadaran sosial emosional, yaitu pengelolaan diri, kesadaran sosial dan keterampilan berrelasi. Lalu nanti ada yang harus kita lakukan di sini adalah manajemen diri namanya, yaitu mindfulness. Ya, mindfulness ini adalah salah satu rangkaian memuhasabah diri. Kadang-kadang dengan begitu banyaknya kegiatan kegiatan dari proses pembelajaran murid kita ini di lokal, kita mengharapkan dalam pertemuan kita itu ada kita mindfulness murid kita, itu dengan cara untuk memuhasabah diri, itu dengan memejamkan matanya, lalu menghilangkan seluruh pikirannya dari kegiatan-kegiatan yang ada, baik dari masalah PBM-nya, masalah di rumah maupun masalah yang lain. Lalu nanti sekian lama nanti baru kita membuka matanya, lalu kita memberikan sebuah pertanyaan, apa yang dia rasakan setelah mereka melakukan mindfulness diri mereka. Itu akan banyak nanti akan muncul. Mungkin dia akan merasa fresh dalam menghadapi pembelajaran, lalu mungkin dia akan tenang dalam menghadapi sebuah pelajaran. Itu akan muncul nanti. Lalu di kegiatan penutup nanti, itu yang pertama kita lihat akan muncul dari kita setelah selesai pembelajaran itu adalah guru menentukan diri dari proses pembelajaran diri bagaimana yang paling menarik. Ya, jadi kadang-kadang kita harus melakukan setelah kegiatan pembelajaran kita selesai itu, kita memberi sebuah pertanyaan kepada murid kita, apa yang menarik selama kita melakukan pembelajaran tadi. Lalu yang kedua yang perlu kita tanyakan, apa tantangan yang
kamu temui dalam pembelajaran hari ini? Umpamanya mungkin tantangannya dia dalam mengerjakan tidak bisa memahami dari apa yang kita sampaikan, atau mungkin dia terkendala dari segi pembuatan tugas atau pembuatan yang kita suruhkan kepada mereka. Lalu yang terakhir, kita juga harus menanyakan apa yang dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Itu adalah sebuah nanti dalam manajemen diri. Jadi itulah yang dapat kami sampaikan dalam berbagi praktek baik ini. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa juga Bapak Ibu terapkan dalam kegiatan proses pembelajaran di lokal Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ini sudah kita lakukan, tapi dia tidak terintegrasi kepada RPP yang kita buat. Sekarang kita lakukan tapi terintegrasi kepada RPP yang kita buat, atau di kurikulum Merdeka itu namanya modul ajar. Kalau masih di kurikulum 2013 itu namanya RPP. Jadi kita integrasikan sehingga dapat kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran bersama dengan murid-murid kita. Jadi itulah, lebih kurang kami mohon maaf. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu untuk mendengarkannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Adrizon yang telah memaparkan tentang regulasi NAKA modul 22, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Semoga praktek baik yang beliau lakukan ini dapat mengimbas kepada kita semua dan dapat kita terapkan nantinya di lokal kita masing-masing atau di sekolah kita masing-masing. Saya sebagai moderator atau protokol kami itu kalau ada kesalahan dalam baik perkataan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila.